Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Isra adalah surah ke-17 dalam Al-Quran yang memiliki arti perjalanan malam. Nama Al-Isra diambil dari peristiwa monumental yang diabadikan pada ayat pertama, yaitu perjalanan malam yang sangat agung yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina atas kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini juga sering disebut dengan nama Surah Bani Israel, karena di dalamnya memuat banyak kisah serta pelajaran yang berkaitan dengan keturunan Nabi Yakub tersebut. Berdasarkan tempat turunnya, Surah Al-Isra tergolong ke dalam kelompok surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum peristiwa hijrah. Surah ini terdiri dari 111 ayat dan diturunkan setelah Surah Al-Qasas. Setiap ayat dalam surah ini memiliki keindahan bahasa serta kedalaman makna yang menegaskan keagungan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Secara historis, surah ini diturunkan pada masa-masa yang sangat berat dalam perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu setelah wafatnya Khadijah dan Abu Talib. Peristiwa Isra Miraj yang menjadi latar belakang surah ini berfungsi sebagai hiburan spiritual serta bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, agar beliau semakin kuat dan teguh dalam mengemban amanah kenabian. Garis besar isi kandungan surat Al-Isra mencakup penegakan ajaran tauhid secara murni dan larangan keras mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk hanya menyembah kepadanya dan tidak mengambil pelindung selain dirinya, sebab tauhid adalah fondasi utama dari seluruh bangunan iman dan ibadah seorang muslim. Selain aspek akidah, surah Al-Isra memuat panduan akhlak dan etika bermasyarakat yang sangat terperinci, seperti perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, melarang perkataan kasar kepada mereka, serta kewajiban menyambung tali silaturahmi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang sikap boros, pembunuhan anak karena takut miskin, perbuatan zina, memakan harta anak yatim, dan bertindak sombong di muka bumi. Surah ini juga membahas keutamaan dan keagungan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, obat penyembuh spiritual, serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan keautentikan Al-Quran dengan menantang jin dan manusia untuk membuat yang serupa dengannya. Sebuah tantangan yang membuktikan bahwa Al-Quran adalah wahyu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan pernah dapat ditandingi. Dalam surah Al-Isra terdapat pula kisah-kisah penuh hikmah, termasuk perjalanan sejarah Bani Israel, serta dialog membangkangnya iblis ketika diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam. Melalui kisah-kisah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran berharga mengenai bahaya sifat kesombongan, kedengkian, dan akibat buruk dari pembangkangan terhadap perintah ilahi. Segi ibadah juga mendapatkan porsi perhatian yang penting dalam surah ini, khususnya mengenai pelaksanaan sholat 5 waktu, dan anjuran mendirikan sholat malam atau tahajud sebagai ibadah tambahan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kedudukan yang terpuji bagi siapa saja yang konsisten melaksanakannya dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Kandungan penting lainnya meliputi penjelasan tentang hari kebangkitan, pertanggungjawaban amal perbuatan di akhirat, serta penyerahan kitab catatan amal kepada setiap individu. Setiap manusia akan membaca kitabnya sendiri dan bersaksi atas segala perbuatan yang telah dilakukannya selama hidup di dunia, di mana keadilan yang mutlak akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada yang dirugikan sedikit pun. Merenungi setiap lembaran ayat dalam surah Al-Isra mengajarkan kita untuk senantiasa menyucikan jiwa, memperbanyak rasa syukur, dan memperkuat ikatan batin dengan Sang Pencipta melalui tilawah serta pengamalan firman-Nya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.